Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran, masih di tempat kediaman Ustaz Husein Alatas di gazebo-nya. Ya, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Sela FM di Batam, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, dan juga radio komunitas di Situbondo. Baik, kita mulai saja acara Ulumul Quran. Kita akan mengambil tema antara etika dan akhlak sesi kedua. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Baik, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Husein. Baik, sebagai pengantar antara etika dan akhlak sesi kedua akan disampaikan oleh Ustaz Alfan. Falyatafadhal Ustaz Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akraminal muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, dimanapun terdengar suara ini, dan para pemirsa televisi Silaturahim, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, kasih sayangnya dan bimbingannya, sehingga kita mampu memproteksi menjadi orang yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam sesi ini kita akan meneruskan pembahasan materi yang kemarin, yaitu antara etika dan akhlak. Akhlak itu sebagaimana yang dipaparkan oleh guru kita bersama kemarin adalah sesuatu yang memang sudah tertanam pada manusia dengan mengambil kategori akhlak itu dari ciptaan, yaitu kholaqah, sehingga akhlak itu bukanlah hal yang baru. Maka yang pantas kita renungkan, kalau demikian itu, apakah ada istilah yang sering kita ucapkan, diistilahkan kalau misalkan ketemu pada seseorang yang tidak berperilaku bagus, lalu kita katakan akhlaknya buruk atau akhlaknya bejat. Apakah kata-kata seperti ini pantas atau benar untuk kita mengatakan akhlaknya itu bejat atau akhlaknya buruk? Karena dari paparan kemarin, akhlak itu adalah sesuatu yang memang Allah tanamkan ke dalam diri manusia, dan itu memang sudah merupakan basic manusia untuk mengembangkan budi pekertinya. Dan lebih luasnya lagi adalah tentang kita, misalkan penduduk NKRI Indonesia Raya ini, apakah kita tidak mempunyai dasar akhlak yang baik gitu, sementara kita kan berdasarkan sebagaimana founding father, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengambil suatu dasar yang sangat elegan dan brilian sekali menurut hemat ana, yaitu mengambil dan dijadikan dasar sebuah landasan bernegara dengan berdasarkan Pancasila. Sebetulnya Pancasila ini merupakan manifestasi atau pengeterapan
dari falsafah hukum syariat Islam kita. Maka sebetulnya tidak ada yang celak sebetulnya di dalam Pancasila ini. Baik sebagai acuan dan landasan supaya kita kenal, karena banyak sekali para pelajar, apakah itu tingkatan anak SD, SMP, bahkan di universitas sekalipun, ketika dites disuruh membaca Pancasila, bahkan mungkin kita sendiri juga yang mendengung-dengungkan Pancasila. Kadang-kala justru kalau disuruh menyebutkan sila-silanya, banyak juga yang kedodoran, teledor, dan tidak hafal. Maka sebagai remember saja ingatan kita tentang dasar negara kita yang hemat anak ini sangat bagus sekali. Saya bacakan tentang sila-sila Pancasila itu. Yaitu Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila dalam Pancasila ini yang dijadikan asas atau dasar dalam negara kita bersama. Maka diharapkan sebetulnya setiap individu mempraktekkan, melakukan, mengimplementasikan dari sila-sila dasar negara kita yang banyaknya 5 sila itu. Andaikan setiap individu mampu merealisasikan, mengaktualisasikan sila-sila dalam Pancasila ini, niscaya tidak kesulitan bagi negara NKRI ini untuk mencetak para penduduknya, rakyatnya menjadi makmur sejahtera. Bahkan mungkin sangat berpotensi untuk menjadi negara superpower. Nah, yang menjadi masalah dan juga kita akan renungkan bersama adalah apakah orang-orang yang mendengung-dengungkan Pancasila itu sudah berpancasila? Apakah pemerintah kita baik tingkatan eksekutif, legislatif ataupun yudikatifnya sudah paham tentang Pancasila? Apakah mereka semua itu yang mendengung-dengungkan Pancasila bukan menjadi pecundang dari Pancasila atau pengkhianat Pancasila? Karena hemat kami adalah ketika Pancasila mampu diimplementasikan dengan sumber daya alam yang luar biasa kayanya di Indonesia ini, tidak mungkin terjadinya penderitaan, kesengsaraan yang sebagaimana kita hadapi bersama. Dan dalam masa-masa sekarang tentunya kita melek mata dan mampu melihat bahwa sekarang demo terjadi di mana-mana. Ini diakibatkan Pancasilanya, diakibatkan akhlaknya, atau diakibatkan kebobrokan dari seseorang itu yang tidak mampu menjalankan akhlaknya, tidak mampu menjalankan Pancasilanya. Mungkin sebagai muqaddimah begitu, nanti kita renungkan. Mudah-mudahan Allah bersama kita dan menurunkan bimbingan kepada kita semua sehingga menjadi jelas dan kita mau rela gitu, ikhlas untuk melaksanakan Pancasilanya. Baik itu eksekutif yang lagi menjabat sekarang, baik itu yudikatif yang lagi menjalankan hukum, baik itu legislatif yang lagi menggodok undang-undang. Mudah-mudahan dengan berpancasila itu melahirkan undang-undang yang mensejahterakan rakyatnya. Maka demikian Ustadz, muqaddimah Ustadz sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan siraman dan mendapatkan solusi dari kerumitan kita untuk hidup sementara ini Ustadz. Fa'alaihi falyatafaddal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin
waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa. Demikian pula seluruh anak bangsa kita di bumi pertiwi ini. Secara khusus bagi kaum muslimin dan muslimat, Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna Neza, serta seluruh kru dan semua yang berjuang bersama kita, yang mendukung dakwah kita, yang merupakan dakwah yang mengajak untuk menaburkan rahmat bagi al-alamin. Sebagaimana misi Nabi kita Muhammad SAW, itu dengan jalan kita berserah diri kepada Allah, hingga perilaku kita senantiasa terkontrol. Baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian, baik dalam memperlakukan orang yang kita cintai atau orang yang tidak kita sukai, tetap tidak keluar dari kebenaran dan keadilan. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, pertama-tama kita menyapa antum semua sebagaimana yang diajarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada sesi kedua dalam tema kajian kita di bawah naungan Al-Quran, di antara akhlak dan etika. Kita sama-sama telah mengikuti kajian yang lalu yang telah menerangkan di hadapan kita semua perbedaan antara akhlak yang merupakan nilai-nilai yang amat indah yang ditanamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa manusia, yang dikenal dengan al-fitrah as-sawiyah. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya penuh keseimbangan, kesempurnaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala secara ilham menanamkan semenjak dini nilai-nilai yang membantu manusia untuk dapat membedakan di antara yang baik dan fujur, di antara yang baik dan buruk. Artinya ini bukan lagi sesuatu yang baru yang ditanamkan pada manusia, tapi merupakan sesuatu yang langsung ditanamkan oleh Allah. Lalu pendidikan dan lingkungan mengembangkan dan mengasah serta mengasuh benih-benih akhlak yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia dari mulai masa dini membutuhkan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik, menyaksikan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, inilah misi dan peran para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti manusia. Satu bangsa eksistensinya bukan dilihat dari apa? Dari kemajuan teknologinya. Begitu pula dari kekayaan dan cadangan devisa yang mereka kumpulkan. Dengan maraknya bangunan di sana maupun di sini, tidak. Tapi eksistensi satu bangsa, keberadaannya dilihat dari akhlak mereka. Sebagaimana yang diucapkan Syauqi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa ini dilihat dari apa? Dari akhlak mereka. Apabila akhlak mereka meninggalkan mereka, maka mereka juga lenyap, berlalu sebagaimana berlalunya akhlak yang meninggalkan kehidupan mereka. Sebetulnya akhlak tidak meninggalkan mereka, tapi akhlak yang ditanamkan Allah terkubur, tertutup oleh kebiasaan dan perilaku yang tidak baik. Jadi pada dasarnya manusia sebetulnya, dasarnya permulaannya semua dalam keadaan baik. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi perjalanan hidupnya, lingkungannya, pendidikannya yang salah yang mengakibatkan dirinya terpelosok ke dalam lembah kehinaan, tsumma radadnahu asfala safilin.
Akhirnya sesuai dengan perilakunya, tidak layak lagi menduduki tempat yang mulia, kami terbalikkan dirinya menuju tempat yang serendah-rendahnya. Lalu bagaimana kita menjaga keselamatan diri kita, kesempurnaan akhlak kita? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Hanya orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yang merasakan pengawasan Allah, yang berakhlak baik di hadapan Allah, dan mengerjakan amal soleh yang akan dapat menjaga kemurnian akhlak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Di dunia mereka akan betul-betul menjadi orang-orang yang dicintai dan dihargai. Bahkan Allah mencintai mereka. Di hari akhirat mereka akan menerima balasan. Balasan yang tak mungkin dapat diberikan dan dihayalkan. Nah, negara kita, sebagaimana yang kita ketahui bersama, memiliki dasar negara yang amat indah. Dasar negara ini terdiri dari nilai-nilai akhlak yang bersifat universal. Yang dikenal dengan nama Pancasila, yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Menghubungkan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri mereka. Kepadanya mereka bergantung, daripadanya juga mereka mengambil aturan dan hukum-hukum yang penuh keadilan untuk menjaga keseimbangan hidup mereka. Karena tanpa ada aturan yang adil dan bijak, manusia pasti akan berkelahi, akan bersaing, yang kuat menindas yang lemah. Kita ambil contoh sederhana. Seandainya kita kumpulkan orang yang berpendidikan tinggi, bahkan terbiasa hidup mengikuti aturan. Tentu mereka bersama-sama berkumpul, berada di hadapan lampu merah. Di hadapan lampu merah yang terdiri dari perempatan jalan. Lampu merah tersebut sekejap mati. Sekejap mati. Secara tiba-tiba mati. Nah, kita di sini akan menghadapi keadaan yang benar-benar kisuh. Walaupun tadinya mereka teratur sewaktu lampu merah tersebut dalam keadaan baik, begitu mati tidak akan pandang bulu baik yang berpendidikan tinggi, baik itu ustadz maupun kiai, masing-masing berlomba-lomba untuk apa? Sampai akhirnya mengalami kemacetan. Mungkin orang mengatakan itu hanya di Indonesia, negara lain tidak. Kita jumpai di Singapura, negara yang betul-betul teratur. Begitu lampu merah mati, langsung polisi turun. Karena kalau tidak, masing-masing berlomba-lomba tidak mau mengalah untuk melintasi apa? Perempatan jalan tersebut. Nah, kita lihat dengan mengatur lalu lintas melalui lampu. Lampu ini tidak memiliki nyawa sama sekali. Tapi dengan membagi apa? Membagi dengan hitungan waktu yang melintas dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, utara ke selatan, kita saksikan bagaimana mereka berjalan dengan teratur. Nah, dalam hidup ini kita tahu, manusia ini membutuhkan apa? Membutuhkan betul-betul aturan-aturan hukum-hukum yang dapat betul-betul menjaga keseimbangan mereka. Apabila aturan ini datang dari manusia, pasti akan membawa kepentingan. Betul tidak? Membawa interest, membawa kepentingan bagi yang menetapkan aturan dan hukum. Tapi di saat hukum, aturan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya interest kepentingan dari hamba-hambanya, dia akan menetapkan hukum yang menjaga keseimbangan manusia, menegakkan keadilan mereka, tak pandang bulu yang berkulit putih, berkulit hitam di hadapan hukum sama. Yang kaya dan miskin di hadapan hukum sama. Oleh karena itu pada masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika seorang wanita dari kalangan mulia yang berasal dari Bani Makhzum mencuri sebuah kalung, lalu wanita ini ditangkap dan akan ditegakkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Sukunya, kaumnya merasa bahwa ini aib. Apalagi di saat nanti orang melihat tangan wanita ini terpotong, maka akan menjadi buah bibir
bahwa Bani Makhzum salah seorang dari mereka melakukan pencurian. Maka mereka minta kepada Usama bin Zaid. Zaid adalah orang yang diangkat anak oleh Rasul, dan Usama ini orang yang amat dicintai Rasul seperti Rasul mencintai Al-Hasan wal Husain. Mereka datang kepada Usama memohon agar Usama menghadap Rasul, memohon agar hukum dibatalkan, lalu mereka akan memberikan ganti rugi pada pihak keluarga. Rasulullah marah yang luar biasa. Dia berkata pada Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu mengajukan syafaat pada satu hukum yang telah digariskan oleh Allah? Lalu dia bersumpah, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, apabila putriku mencuri, aku tak ragu-ragu untuk memotong tangan. Ini keadilan Islam. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi penegak keadilan. Kalau kalian beriman, tegakkan keadilan. Sampaikan kesaksian semata-mata karena Allah, bukan karena keinginan duniawi atau takut dari ancaman. Sampaikan kesaksian sebagaimana mestinya. Walaupun konsekuensinya merugikan kalian, kedua orang tua kalian ataupun kerabat kalian, keadilan wajib untuk ditegakkan. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang Yahudi dituduh secara tidak benar mencuri baju besi, Allah turunkan ayat Quran yang membebaskan Yahudi tersebut dan menghukum Muslim Ansar yang menuduhnya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpihak kepada seorang Muslim dalam kejahatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bebaskan si Yahudi dari tuduhan tersebut, dan Allah turunkan ayat-ayat Quran dalam suratun Nisa yang menjadi apa? Menjadi betul-betul pilar dan fondasi keadilan sepanjang masa tanpa melihat apapun suku, bangsa dan golongannya, bahkan agamanya. Kalau seorang muslim berbuat salah, kemudian seorang non-muslim berbuat benar, tetap keadilan akan berpihak pada yang benar. Sebagaimana langit dan bumi. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit ditegakkan dan Allah meletakkan neraca keadilan. Jangan kalian keluar melampaui batas dari kebenaran dan keadilan. Nah, kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang membimbing manusia, yang menerangi hidup mereka dan menjadi landasan, pedoman yang menguraikan dan menjelaskan makna-makna dari Pancasila yang sebenarnya. Karena Pancasila merupakan apa? Merupakan sila-sila yang membutuhkan uraian dan penjelasan. Kalau dikembalikan kepada manusia, akhirnya akan berubah-ubah. Pancasila pada era Bung Karno berbeda dengan Pancasila pada era Soeharto. Pada era Soeharto pun berubah-ubah. Kemudian datang lagi pada era berikutnya. Maka dengan mudah Pancasila disetir, ditafsirkan sesuka hati mereka. Dan tidak ada kontrol pengawasan. Berbeda dengan Pancasila di saat diuraikan, dijelaskan dengan kitab suci Al-Quran yang datang dari sisi Allah. Dan yang menjadi pengawas, pengontrolnya langsung Allah. Yang mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Hingga manusia tidak dapat mengelak dan melarikan diri. Oleh karena itu, nilai-nilai akhlak universal yang tertanam atau yang berada pada Pancasila atau 5 sila ini sebetulnya amat erat hubungannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena akhlak itu baru akan tumbuh dan subur apabila dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di mana setiap insan merasa bahwa dia tidak akan lolos dari pengadilan Allah. Baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Walaupun dia lolos dari pengawasan manusia, bebas dari apa? Dari ketentuan hukum di dunia, dia tidak akan bebas dari hukum dan ketentuan Allah. Hatinya juga akan menderita merana di saat dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu memupuk keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, menanamkannya, mengasah dan mengasuhnya dalam jiwa manusia, ini merupakan dukungan yang amat penting untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam Pancasila.
Tapi apabila kita putuskan Pancasila dari keimanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dari hari akhir, maka Pancasila akan berubah menjadi nilai-nilai yang tidak memiliki ruh dan kehidupan, mudah ditafsirkan, dikendalikan sekehendak mereka yang berkuasa. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh keputusan DPR secara tiba-tiba. Oleh keputusan DPR secara tiba-tiba mengesahkan Omnibus Law yang merangkum 79 undang-undang. Sebahagian dari undang-undang Omnibus Law ini betul-betul merugikan buruh, pekerja, dan menguntungkan pihak investor. Perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan buruh dihapuskan, malah digantikan dengan perlindungan kepada investor dan para pengusaha. Kita bertanya, DPR yang artinya Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan keputusan ini mempertimbangkan kepentingan rakyat apa kepentingan investor? Segelintir orang. Apakah di mata mereka rakyat itu hanya para investor dan pengusaha? Sedangkan rakyat banyak ini di mata mereka hanya merupakan alat kerja. Merupakan apa? Manusia-manusia yang tidak memiliki hak perlindungan sama sekali. Padahal kita tahu bahwa anggota-anggota DPR tersebut yang mengangkat mereka, yang memilih mereka rakyat. Tapi sayang mereka berhutang kepada kaum oligarki. Segelintir orang yang dalam anggapan mereka, merekalah yang memberikan dukungan dana untuk pengangkatan mereka. Setelah mereka menjabat pun mereka juga menerima aliran dana untuk mengesahkan undang-undang sesuai dengan keridhaan kaum oligarki. Akhirnya rakyat dikorbankan. Nah, yang menjadi pokok pembicaraan kita, apakah kebijakan yang dilakukan DPR dengan anggota-anggotanya yang mengesahkan Omnibus Law tersebut sesuai dengan dasar negara kita? Apakah Pancasila hanya merupakan pencitraan? Apakah betul-betul akhlak yang terdapat dalam Pancasila ini betul-betul merupakan akhlak yang ditanamkan, disosialisasikan di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia, dimulai dari para pemimpin di atas hingga menyebar di tengah-tengah masyarakat? Apa hanya sekedar pencitraan? Atau hanya merupakan kedok yang menutupi wajah mereka yang sebenarnya, yang tidak peduli terhadap rakyat, tapi dijadikan sebagai alat penipuan untuk membodoh-bodohi masyarakat? Apa yang terdapat dalam Omnibus Law? Kita tidak berbicara mengenai Omnibus Law. Omnibus Law itu sendiri hanya merupakan formasi hukum. Formasi hukum yang menyatukan sekian banyak undang-undang untuk memudahkan. Sebagai contoh, kalau seandainya Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, begitu pula yang berhubungan dengan pajak, semua disatukan undang-undangnya untuk memudahkan para eksportir yang ingin mengekspor barang-barang mereka. Memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri dengan produk-produk mereka agar jangan barang-barang asing menguasai negeri kita hingga akhirnya membuat mereka yang berusaha di negeri kita putus harapan. Jadi ada kemudahan dengan menyatukan beberapa departemen yang berhubungan dengan apa? Dengan aktivitas ekspor dan produksi, di mana undang-undangnya dimudahkan hingga di saat mereka ingin melakukan ekspor tidak berbulan-bulan, tapi dengan mudah mereka menghadapi satu meja dengan undang-undang yang disatukan dalam formasi hukum yang bernama Omnibus Law. Jadi Omnibus Law-nya tidak ada masalah, tapi undang-undang yang terdapat di dalam Omnibus Law ini yang menjadi ancaman buat bangsa kita, buat rakyat kita, buat para pekerja kita di masa akan datang, dan akan membuat bangsa kita ini terjajah di bawah kekuasaan para apa? Para oligarki, para pengusaha. Akhirnya semua dikendalikan oleh mereka. Lalu kita bertanya, di mana nurani Anda? Apakah Anda tidak takut pada Allah? Apakah Anda tidak beriman kepada hari akhir?
Apakah Anda yang menerima imbalan yang tidak berarti di dunia, tidak takut bahwa malakul maut sebentar lagi akan menjemput Anda? Maka berdasarkan sikap anggota DPR yang mengesahkan undang-undang ini, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab di hadapan rakyat, dan legitimasi mereka karena bertentangan, berlawanan dengan dasar negara, sebetulnya apa? Legitimasi mereka hilang. Mereka menghilangkan legitimasi mereka. Oleh karena itu rakyat mempunyai hak untuk apa? Untuk meminta anggota DPR digantikan dengan wakil-wakil rakyat yang betul-betul peduli terhadap rakyat. Ini menjadi hak rakyat. Sebagaimana mereka yang memilih, mereka punya hak untuk apa? Untuk mencopot dan menggantikannya dengan yang lain. Tapi sayangnya rakyat diwakili oleh partai. Partai ini yang mengangkat wakil-wakil rakyat. Jadi rakyat tidak dapat mengambil keputusan secara langsung. Oleh karena itu rakyat punya hak untuk mendatangi partai, meminta partai untuk mencopot wakil-wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat dan digantikan dengan wakil-wakil rakyat yang betul-betul berpikir untuk kepentingan rakyat, bukan melindungi investor asing, tapi berpihak kepada rakyat. Dan ini betul-betul akan menjadi taruhan yang amat penting. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila." Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan, berbuat kebaikan. Perintah ini pertama ditujukan pada para pemimpin pengambil keputusan. Agar mereka betul-betul apa? Menegakkan keadilan dan berbuat ihsan dan memperhatikan yang terdekat, kerabat-kerabatnya. Nah, kalau untuk para pemimpin, mereka peduli terhadap rakyatnya. Yang berada di bawah naungan mereka bukan justru peduli kepada pihak-pihak asing. Kalau mereka mengelola negeri kita yang subur makmur dengan cara yang adil, niscaya kita akan berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi selama berpuluh-puluh tahun negara kita dirongrong oleh lintah-lintah penghisap darah yang menghisap sari pati kekayaan negeri kita dengan mengorbankan rakyat tanpa sama sekali rasa peri kemanusiaan. Sedangkan Pancasila hanya menjadi sila-sila yang merupakan kedok yang menutupi jati diri mereka yang sebenarnya. Dan mereka di saat berbuat semacam ini betul-betul amat mengerikan. Mereka bukan hanya menyakiti orang lain, tapi pertama-tama mereka menyakiti diri mereka. Bukan hanya menghancurkan orang lain, tapi pertama-tama mereka menghancurkan diri mereka. Yang saya khawatirkan, pada saat terjadi kegaduhan, kekisruhan, akan masuk nanti orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Dan terbukti pada era Soekarno dulu. Soekarno digulingkan, kemudian yang naik justru orang-orang yang mengambil kepentingan, keuntungan. Soeharto dijatuhkan, rakyat yang menjatuhkan, tapi ternyata yang mengambil keuntungan, kepentingan bukan rakyat. Karena orang yang dipercaya oleh rakyat berkhianat juga terhadap rakyat. Oleh karena itu kita ingin betul-betul para pemimpin di atas sadar. Anggota DPR juga sadar bahwa usia manusia di dunia ini hanya kurang lebih 60-70 tahun. Dan banyak yang wafat sebelum itu. Kalian pertama-tama bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan hanya memikirkan keuntungan-keuntungan pribadi yang kalian dapatkan. Kalau kalian bisa bersembunyi dari mata manusia, kalian tidak akan mampu bersembunyi dari mata Allah Subhanahu wa taala. Yang menyedihkan, Partai Demokrat keluar di bawah pimpinan Beni Kaharman. Dia seorang non-muslim, seorang Nasrani. Alhamdulillah juga PKS juga menolak. Lalu saya bertanya, bukankah di Golkar mayoritas yang menjadi wakil rakyat orang-orang Islam? Di PDIP juga orang Islam. Kemudian di Demokrat juga, di Nasdem juga orang Islam. Apalagi P3. Di PAN juga orang Islam. Kemudian Gerindra juga orang Islam. Termasuk juga P3.
di P3 orang-orang Islam. Banyak kiai. Nah, kalau orang-orang Islam yang menjadi wakil rakyat ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak berjuang untuk kepentingan mereka, mereka betul-betul telah mempermalukan diri mereka dan agama mereka yang mengajak mereka betul-betul untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sebelum ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini peringatan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Kita merasa bahwa hidup ini amanat, yang di tangan kita semuanya merupakan amanat, maka serahkanlah amanat kepada ahlinya. Kalau kalian memutuskan sesuatu, hendaklah kalian memutuskan dengan penuh keadilan. Itu akan lebih baik bagi kalian dan membawa akibat yang betul-betul lebih baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, apabila para pemimpin menegakkan keadilan, kemudian juga melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, Allah perintahkan kepada kita semua untuk mentaati mereka. Ketaatan kita kepada mereka karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para ulil amri dari kalian. Di mana ketaatan kepada ulil amri dikaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini merupakan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Oleh karena tidak cukup kalian mengatakan bahwa kami orang Islam, tapi kalian tidak menegakkan aturan-aturan yang datang dari Allah dan tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Oleh karena itu, untuk mengukur seorang beriman dan tidak beriman, dilihat dari akhlaknya. Walaupun dia hafal Al-Quran, walaupun dia tamat dari perguruan tinggi Islam terkemuka baik di Mesir maupun di Saudi Arabia, tapi kalau dia tidak berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terdapat dalam kitab Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka orang seperti ini wal'iyadzubillah, orang yang bahayanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Kita ingin mengambil contoh bagaimana Islam itu sebetulnya adalah akhlak. Akhlak bersama Allah, akhlak bersama Nabi-Nya, akhlak bersama sesama kita umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hujurat. Kita akan mengambil pelajaran dari setiap seruan Allah Subhanahu wa taala yang memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, jangan kalian melangkahi Allah dan Rasul-Nya. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini merupakan tuntunan akhlak dari Allah agar kita sebagai hamba itu menghargai, menghormati Allah pencipta kita yang melimpahkan nikmat karunia-Nya yang menempatkan kita di negeri yang begini indah dan makmur. Juga memerintahkan kita untuk menghormati, menghargai Rasul-Nya yang diutus oleh Allah dengan membawa pesan-pesan dan risalah dari Allah. Lalu Allah ingatkan kita agar bertakwa, maksudnya menjaga hal ini. Dan kita harus tahu bahwa Allah Maha mendengar, lagi Maha tahu, Dia mengawasi semua gerak-gerik kita. Oleh karena itu, kewajiban kita yang paling utama, yang pertama-tama adalah berakhlak di hadapan Allah. Di saat kita mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Di saat kita menerima hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengutamakannya dari selain Allah, itu berarti sebagai ungkapan syukur dan juga kesadaran dari kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ungkapan rasa hormat kita kepadanya.
Tapi di saat kita mempersekutukan Allah yang menciptakan kita tanpa sekutu, yang melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua tanpa sekutu, kita menggantikan hukum yang datang dari Allah dengan hukum yang datang dari makhluk, ini betul-betul menunjukkan bahwa kita apa? Telah meninggalkan kewajiban kita untuk berakhlak di hadapan Allah dan Rasul. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila yang berada pada sila pertama, ini sebetulnya merupakan dasar dan pedoman hidup yang paling utama, yang mengembalikan segala sesuatu kepada penciptanya. Lalu bagaimana Allah mengajarkan kita berakhlak di hadapan Rasul dan para pemimpin? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Rasul. Jangan berbicara di hadapannya dengan cara yang keras seperti yang kalian lakukan terhadap sesama kalian. Kalau kalian lakukan hal ini, akan membuat amal kalian berguguran tanpa kalian sadari. Artinya di hadapan Allah, kita diperintahkan berakhlak mulia, begitu pula di hadapan Rasul. Kalau di hadapan Rasul dulu tidak mengangkat suara kita di hadapannya, ya, maka pada saat Rasulullah sekarang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita bersikap hormat. Kalau benar tuntunan datang dari Rasul, dari manapun dia berasal, kita wajib betul-betul menghargai, menghormatinya, mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kita sama sekali tidak berbeda dan menyalahi prinsip-prinsip yang mengharuskan kita mengikuti sunnah Rasul. Kalau betul-betul dari Roh, tapi yang kita hindari berbohong atas nama Rasulullah SAW. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasul, mengikuti sunnahnya yang benar-benar dari Rasul, itu merupakan satu keharusan dan tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ini merupakan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan karunia-Nya yang tak terhingga bagi orang yang beradab di hadapan Rasul. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya mereka yang meredakan suara mereka di hadapan Rasul, beradab di hadapannya. Mereka orang yang Allah tuliskan ketakwaan dalam hati mereka. Bagi mereka Allah sediakan ampunan dan ganjaran yang besar. Tapi sebaliknya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil kamu dari balik kamarmu, kebanyakan dari mereka tak berakal. Memanggil nama Nabi kita dari luar, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui dulu, itu merupakan perbuatan yang tidak sama sekali dibenarkan oleh Allah. Begitu pula pada masa saat ini, walaupun Rasulullah telah kembali, dilarang kita menyebutkan atau memanggil nama beliau ya Muhammad. Oleh karena itu terjemahan Al-Quran harus dirubah, bukan lagi ya Muhammad tapi ya Rasulullah. Ini merupakan larangan yang langsung dari Allah. Wala taj'alu du'a rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha, pada akhir surat An-Nur. Jangan kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasul sama seperti kalian memanggil sesama kalian. Oleh karena itu kita nggak boleh mengatakan ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Atau kita mengatakan Muhammad berkata, tidak dibenarkan. Tapi lanjutkan Muhammad Rasulullah SAW bersabda atau berkata. Tapi kalau dalam doa, dalam selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu bukan satu hal yang dilarang, karena maqam doa itu maqam ta'zim. Jadi walaupun tidak mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak bertentangan dengan larangan Allah tadi, karena maqam doa adalah maqam ta'zim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini merupakan adab akhlak yang Allah ajarkan di hadapan Rasul. Begitu pula di hadapan para pemimpin kita yang adil, yang menjalankan hukum Allah, dengan mempertimbangkan mereka menjaga, melaksanakan hukum Allah, kita wajib menghormati mereka, menghargai mereka, dan mendengarkan tuntunan mereka. Kecuali kalau mereka menyalahi perintah Allah, maka tidak dibenarkan kita mentaati mereka pada saat dia bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
Lalu mulai Allah Subhanahu wa taala membimbing kita betul-betul untuk menjaga keutuhan masyarakat kita, persatuannya, dengan menghindari hal-hal yang akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan kecurigaan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang ke hadapan kamu membawa berita, jangan langsung terima. Tapi fatabayyanu, minta bukti, minta bayinah. Minta bukti. Lakukan klarifikasi, meminta kepadanya untuk membawa bukti yang tegas. Agar kamu tidak memvonis satu kaum dengan tidak benar, akhirnya kamu menyesal setelah apa? Setelah kamu lakukan. Jadi kalau seandainya seorang mengatakan fulan begini maupun begitu, maka katakan padanya mana buktinya. Bukti diminta dari mana? Diminta dari yang membawa berita, bukan dari yang dituduh. Yang heran justru apa? Yang dituduh harus membuktikan. Padahal seharusnya yang membuktikan siapa? Yang menuduh. Mana buktinya? Jadi kalau seandainya orang mengatakan Radio Rasil merupakan corong Syiah, dia harus membuktikan. Buktinya mana? Dari siaran dan tayangan yang ditayangkan oleh Rasil, seharusnya ini yang dijadikan sebagai apa? Bahan bukti. Bukan tahu-tahu mereka harus datang ke Rasil atau datang ke saya untuk membuktikan kamu ini Syiah apa bukan. Kan aneh luar biasa. Padahal dalam prinsip Islam yang menuduh wajib untuk menghadirkan bukti. Tapi sekarang betul-betul karena kebohongan dibiarkan menyebar, berita-berita hoak juga beredar, tanpa dipertanggungjawabkan, tanpa dikenakan sanksi hukum, akibatnya apa? Akibatnya wal'iyadzubillah, kecurigaan semakin menyebar, permusuhan, kebencian pun demikian, akhirnya umat tersekat-sekat. Ini yang terjadi. Jadi kalau datang seorang fasik yang membawa berita ke hadapan kamu, buktikan terlebih dahulu, minta bukti kepada mereka yang membawa berita tersebut. Agar kalian tidak memvonis satu kaum atas dasar kebodohan, kemudian kalian menyesal. Ini yang terjadi. Afwan Ustaz, kosakata fasik itu gimana Ustaz? Karena biasanya seseorang menuduh, taruh kata Radio Rasil corong Syiah. Ini kan yang mengatakan Habib, ini kan yang mengatakan profesor gitu Ustaz. Kalau dia menuduh tanpa bukti, berarti dia fasik. Kata fasaqah itu dalam bahasa Arab, ya, asal katanya, kalau panah meleset dari sasaran, itu namanya fasaqar rumhu. Jadi kalau keluar dari kebenaran namanya fasik. Orang mencaci orang fasik karena Islam melarang. Orang memberikan julukan yang tidak benar juga merupakan fasik. Jadi kalau kita lihat bahwa seorang datang membawa berita, mau dia kiai, mau ustadz, mau habib, mau hafidz Quran, atau wanita bercadar, kalau dia membawa berita tanpa bukti, maka dia fasik. Jadi jangan kita tertipu oleh apa? Oleh penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat bentuk rupa kalian, penampilan kalian, tapi melihat kalbu kalian dan perilaku kalian. Nah, kita ini sering terpedaya oleh penampilan. Oleh karena itu, Kamal Atatürk memanfaatkan ini. Dia mengundang para ulama untuk mendukung dia menggulingkan khilafah, menggantikan khilafah yang penuh keadilan. Dia menggunakan sorban, dia menggunakan jubahnya. Selesai. Dan berhasil perjuangan, ulama-ulama dibantai oleh Kamal Atatürk. Bahkan adzan tidak boleh lagi menggunakan bahasa Arab. Dan Turki berubah menjadi negara sekuler. Jadi jangan terpedaya dengan penampilan dan janji-janji manis, tapi lihat bagaimana perilaku dia selama ini. Kita ini terlalu dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini, hingga lupa kepada esensi kebenaran yang sebenarnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman
wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana wa ulaika humur rasyidun. Coba perhatikan. Ini mengingatkan kejadian yang terjadi pada masa Rasul. Seorang yang dikenal sebagai sahabat Nabi ini datang kepada Rasul melaporkan bahwasanya kaum fulan enggan untuk mengeluarkan zakat mereka. Padahal dia belum pergi ke sana, tapi dia punya dendam dengan kaum tersebut, ingin menggunakan tangan Rasul untuk membantai mereka. Rasulullah tidak langsung percaya terhadap ucapannya, tapi dia perintahkan pasukan untuk berkemah di luar tempat kediaman mereka untuk mendengarkan adzan pada saat sholat. Kalau mereka mengumandangkan adzan, bahwa ini fitnah. Ternyata mereka mendengarkan kumandang adzan di subuh. Waktu subuh. Berarti yang membawa berita ini apa? Berita bohong. Kalau diikuti apa jadinya? Akhirnya pasukan pagi-pagi datang masuk ke kota. Mereka mengatakan, kenapa kalian terlambat? Kami sudah mengumpulkan zakat kami. Maka Allah sebutkan, ketahuilah di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah. Kalau Rasul harus mengikuti kalian dalam berbagai macam urusan, niscaya kalian akan binasa. Tapi Allah membuat kalian mencintai keimanan, menghiasinya di hati kalian, membuat kalian benci kepada apa? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, membuat kalian membenci kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka lah orang-orang yang bijak, yang berakal sempurna, yang tidak gampang mendengar omongan, tapi melakukan klarifikasi, minta tabayyun, tidak gampang memvonis orang. Ini semua merupakan buah dari keimanan yang Allah hiasi di hati mereka dan kebencian yang Allah tanamkan di hati mereka terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Tapi yang terjadi saat ini, mereka lebih suka kefasikan, kemaksiatan, lebih suka menyebarkan berita hoak bahkan dalam media-media dakwah mereka daripada mengikuti petunjuk Allah. Jadi kalau seandainya hadirin sekalian, hadirat, pendengar, pemirsa, menyaksikan ada ulama-ulama melalui media dakwahnya, ceramahnya dengan mudah melontarkan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, maka dia orang fasik. Orang kalau fasik tidak layak untuk didengarkan ceramahnya. Apalagi diikuti, seharusnya rakyat mampu untuk memfilter, menyaring mana yang layak menjadi ulama yang mereka dengarkan, mereka hormati kata-katanya, dengan orang-orang fasik yang berpakaian ulama, yang menghafal Al-Quran, dan mereka merupakan ancaman bahaya bagi kesatuan umat Islam. Kita lihat bagaimana akhlak yang Allah ajarkan kepada kita. Apakah diikuti oleh sebagian besar umat Islam? Lalu kelanjutannya, fadlan minallahi wa ni'mah. Ini merupakan karunia dari Allah dan nikmat. Kalau kita ikuti, kita akan hidup dalam karunia Allah dan nikmatnya. Wallahu alimun. Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Lalu kalau terdapat pertentangan, perpecahan di antara dua kelompok Islam, bermusuh-musuhan, bertikai, bahkan akan berperang, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman pada Allah? Berpihak kepada yang satu, menghadapi yang satu, apa berusaha menghentikan dan menengahkan? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok Islam berperang, damaikan di antara mereka. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau satu kelompok ternyata berbuat aniaya, tidak mau tunduk ya kepada kebenaran, keadilan, masih terus ingin melanjutkan peperangan, maka kita diperintahkan untuk memerangi yang menolak. Memerangi orang yang menolak untuk berdamai, memerangi mereka yang berbuat kezaliman sampai mereka tunduk kepada hukum Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Begitu dia tunduk ya, mau untuk apa? Duduk berdamai, menegakkan keadilan, maka damaikanlah di antara keduanya dengan penuh keadilan. Wa aqsitu, hendaknya hak masing-masing diberikan dengan penuh keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat keadilan. Lalu kita bertanya, yang berlangsung saat ini peperangan di antara Saudi Emirat Arab bersekutu untuk memerangi penduduk Yaman.
Seharusnya bagaimana Islam? Seharusnya dunia Islam menghentikan. Kalau seandainya Saudi Arabia, Emirat Arab tetap bersikukuh, seharusnya dunia Islam memerangi mereka. Tapi yang terjadi, kita lihat dunia Islam berpangku tangan menyaksikan kezaliman yang dilakukan oleh raja-raja minyak tersebut karena mengikuti perintah dari Zionis dan Amerika. Yang menjadi korban rakyat-rakyat jelata, orang-orang tua, wanita, bahkan anak-anak bayi. Ancaman kelaparan terjadi pada orang-orang Islam, yang menjadi pelaku adalah orang-orang Islam. Bagaimana azab dan murka Allah tidak akan turun? Wal'iyadzubillah. Nah, di negeri kita juga seharusnya begitu. Kalau ada pertikaian di antara dua kelompok, seharusnya ada kelompok yang lain untuk mendamaikan di antara mereka. Ini wajib untuk dilakukan. Tapi kalau umat Islamnya terjerumus dalam fitnah, satu masuk dalam blok kanan, satu masuk blok kiri, berarti masuk dalam perangkap syaitan. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, kun fil fitnati kabnil labun, la dar'un fayuhlab, wala dhahrun fayurkab. Hendaknya kamu dalam menghadapi fitnah itu mirip dengan onta laki-laki yang berusia setahun, yang belum bisa ditunggangi. Dia tidak memiliki tunggangan karena masih lemah, dan tidak memiliki susu untuk diperah. Jadi jangan mau jadi kendaraan fitnah, jangan mau jadi susu fitnah. Artinya apa? Kalian bersikap betul-betul adil dan berusaha untuk memadamkan fitnah. Kalau tidak bisa dipadamkan, kalian tidak punya kemampuan untuk memerangi kezaliman, kalian mundur. Seperti yang terjadi di DPR kemarin. Ketika beberapa partai mengesahkan atau beberapa wakil rakyat dari PDIP, dari Nasdem, dari Gerindra, dari P3, dari PKB, Golkar mengesahkan Omnibus Law yang merugikan rakyat, yang merugikan buruh-buruh kita dan bangsa kita. Nah, kalian seharusnya kalau mencintai bangsa dan tanah air, kalian bangkit meninggalkan majelis. Kalau kalian bersatu bersepakat untuk kepentingan bangsa, saya yakin tidak mungkin akan disahkan. Tapi berdiamnya kalian setiap kerugian bangsa ini di masa kini maupun di masa akan datang, kalian memiliki andil yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, akhlak adab yang Allah ajarkan dengan memanggil orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang datang setelah seruan wahai orang-orang yang beriman, ini merupakan akhlaknya orang yang beriman. Merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mungkin akan menuduh sembarangan. Dia akan melakukan betul-betul apa? Tabayyun. Tidak mungkin dia akan juga apa? Akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan. Di saat terjadi pertikaian, mereka akan tampil untuk mendamaikan di antara mereka. Lalu selanjutnya, ya indamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman nih, yang wajarnya bagaimana? Yang bersaudara saling mencinta. Kecintaan mereka dibangun di atas keimanan, bukan di atas sekte dan kelompok. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang bersaudara. Perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Berdialog dengan cara yang baik. Masing-masing berlomba-lomba untuk mengejar dan melakukan kebaikan. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian pada Allah. Agar rahmat Allah diturunkan atas kalian semua. Negeri kita yang subur makmur ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulah perbuatan kita yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Lalu selanjutnya, Allah kembali memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena kemungkinan besar yang diolok-olok ini lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan meledek. Wala nisa'um min nisa'. Begitu pula jangan sebagian wanita melakukan hal yang sama. Asa an yakunna khairan minhum, bisa saja atau kemungkinan besar yang diledek dan diolok-olok ini apa? Lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencaci memaki diri kalian. Orang bertanya, apa mungkin seorang memaki dirinya? Kalau kamu maki saudara kamu, berarti kamu memaki diri kamu.
Kamu zalimi saudara kamu zalimi diri kamu. Karena umat Islam merupakan satu kesatuan. Kalau seorang melukai tangannya berarti melukai dirinya. Orang yang beriman ini merupakan satu kesatuan, saudara yang wajib saling menjaga. Maka Allah ingatkan jangan kalian mencaci diri kalian dengan mencaci saudara kalian. Kemudian wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberikan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'sal ismu, seburuk-buruknya nama, ba'dal iman, setelah orang beriman kepada Allah, adalah apa? Al-fusuq, yaitu kata-kata fasik. Seburuk-buruknya nama bagi orang yang telah beriman adalah nama fasik. Begitu dia beriman, kemudian ditiban dengan nama fasik, maka imannya langsung akan hilang. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang tidak bertaubat mereka orang-orang yang benar-benar zalim. Dan orang yang zalim, orang yang dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ini Ustaz, ada pertanyaan ini. Innamal mu'minuna, sama hubungan ayat yang ke-11 itu kan kayaknya ini sekarang lagi renggang Ustaz. Bukankah yang menjadi anggota legislator itu juga orang beriman? Dan buruh itu juga orang yang beriman. Kalau misalkan terjadi sinergi persaudaraan, tentunya anggota legislator itu memikirkan saudaranya beriman buruh tadi, yang pertama. Yang kedua, bukankah yang menjadi anggota TNI juga orang beriman? Dan rakyat biasa adalah orang beriman. Yang menjadi anggota polisi juga orang beriman. Dan rakyat menjadi orang yang beriman. Tetapi kenyataannya sekarang adalah justru mobil dinas dari anggota TNI-nya dipakai oleh oligarki. Dan begitu pun mobil dari kedinasan polisi dipakai juga oleh orang-orang cukong dari itu. Bukankah ini gak berakhlak artinya namanya, Ustaz? inilah selama ini kita memberikan gelar beriman itu dengan mudah. Betul. Kita lihat iblis menyembah Allah ribuan tahun bersama para malaikat. Mengenal Allah, mengenal malaikatnya, mengenal kehidupan surganya, nerakanya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud di hadapan Adam, untuk menguji dirinya, iblis menolak. Allah katakan, aba wastakbar. Dia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka dengan ulahnya dia, walaupun dia kenal Allah, kenal malaikat, kenal juga surga nerakanya, bahkan lebih dibandingkan kita. Kalau kita baru kabar, kalau iblis menyaksikan langsung. Tapi tetap pengetahuannya tidak memasukkan dia ke dalam golongan orang yang beriman. Wa kana minal kafirin, dia termasuk dalam orang-orang kafir. Oleh karena itu, gelar iman itu tidak gampang. Kita harus memberikan gelar ini pada orang-orang yang betul-betul layak sebagaimana yang disebutkan ciri-ciri mereka oleh Allah. Kalau mereka tidak memiliki rasa persaudaraan, kecintaan, kebersamaan, tidak menjaga hak-hak saudara mereka, kehormatan mereka, apalagi menganiaya mereka, maka mereka termasuk orang yang zalim, dan kezaliman ini akan menghapuskan iman dari hati mereka. Walaupun mereka tahu pengetahuannya bukan lagi mengantarkan, memasukkan mereka dalam iman, tapi pengetahuan yang menjadi alasan bagi Allah untuk menghukum dirinya setelah tahu kebenaran dia mengingkarinya. Jadi anggota DPR yang kita kenal sebagai orang-orang Islam, rakyat juga orang-orang Islam, TNI-nya juga orang-orang Islam, polisi juga orang-orang Islam, kalau mereka tidak mengikuti pesan-pesan Allah dan akhlak-akhlak orang yang beriman, maka bukan kita yang menghapuskan keimanan dari mereka, tapi dengan ulah perbuatan mereka, mereka menghapuskan keimanan dari diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil akan memperlakukan mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kita bertanya Mas Krisna, Ustaz Alfan, kira-kira kalau ayat-ayat Allah tadi yang mengingatkan kita untuk tidak saling mengolok-olok, tidak juga mencaci saudara kita, tidak memberikan julukan yang tidak baik. Kalau ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman, kita terapkan di tengah-tengah umat Islam saat ini, kira-kira yang masuk ke dalam golongan orang yang beriman berapa persen? Malah yang banyak dikeluarkan ustadz sama ulama, termasuk juga habibnya. Kenapa? Karena yang banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, cercaan, makian, dan fitnah, juga menyebarkan berita-berita hoak mereka. Seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis, ya,
Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Dari mulut-mulut mereka fitnah keluar dan kepada mereka kembali. Ini yang membuat rakyat sekarang berpecah belah, bermusuh-musuhan, diracuni oleh kebencian siapa? Para tokoh, para elit agama di atas. Jadi agamawan yang berpakaian agama tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Akhirnya mengakibatkan apa? Anak didik mereka mengaku beriman tapi khianat. Kita mau tanya anggota DPR-nya, legislatifnya, ya, begitu pula eksekutifnya. Pasti mereka pernah belajar agama kan? Nah, kita mau tanya siapa guru-gurunya hingga bisa menghasilkan orang-orang seperti ini yang tidak memiliki nurani, yang tidak takut kepada Allah, kepada hari akhir, membalimi rakyat dan bangsa. Kan mereka mengklaim paling Pancasila, Ustaz. Bukankah Pancasila itu berpihak? Ini yang dinamakan pencitraan. Yang dinamakan kedok, itu juga yang namanya etika, bukan akhlak. Kalau akhlak itu tidak dibuat-buat. Oleh karena itu, apa yang tadi antum sebutkan sebetulnya masuk dalam firman Allah pada suratul Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia ini ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sekali-kali mereka bukan orang yang beriman. Kalau mereka betul-betul beriman, gak mungkin sama sekali akhlak mereka seperti ini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebetulnya yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Dan mereka tidak sadar. Mereka beranggapan berhasil menipu Allah dan orang yang beriman. Padahal yang mereka tipu diri mereka sendiri. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka jangan kalian merusak di muka bumi, mereka bilang siapa yang bilang kami merusak? Sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan dengan omnibus law, dengan mengeluarkan undang-undang keburuhan dan lain sebagainya. Perbaikan untuk siapa? Untuk para investor supaya mereka datang membawa uang mereka ke negeri kita. Yang butuh sebetulnya mereka apa kita? Oleh karena itu rakyat harus betul-betul kembali kepada apa? Kembali kepada usaha-usaha mandiri seperti dalam agriculture. Dulu petani-petani kita tuh betul-betul mengalami kesejahteraan walaupun hidup tidak berlebih-lebihan. Sekarang area pertanian mereka berubah menjadi area industri. Kemudian mereka menjadi pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan yang milik pemiliknya adalah orang-orang asing. Akhirnya begitu terjadi krisis ekonomi, industri dalam keadaan mogok, mereka di PHK. Bahkan tanpa diberikan hak mereka. Mereka mau bekerja lagi di pertanian, sudah tidak punya tanah sama sekali. Oleh karena itu, kita harus berjuang bersama bangsa kita, rakyat kita, mengembalikan betul-betul hak-hak mereka. Area-area pertanian yang subur seharusnya tidak digunakan sebagai area industri. Mestinya area industri itu diletakkan di daerah-daerah yang sama sekali tidak menghasilkan. Kemudian juga dalam limbahnya diperhatikan, didaur ulang sebelum dibuang ke laut. Limbah-limbahnya betul-betul harus aman. Di Jepang perusahaan-perusahaan mereka untuk menguji limbah-limbah mereka aman atau tidak, di tempat pembuangan limbah mereka membuang beberapa jenis ikan. Dari mulai ikan yang tahan terhadap limbah sampai ikan yang tidak tahan terhadap limbah. Kalau sampai air tersebut melintasi ikan-ikan yang tidak tahan limbah, mati, ini menunjukkan bahwa ini masih belum sehat. Tapi di negeri kita, mereka menikmati kebebasan di mana sungai-sungai kita tercemar oleh limbah industri mereka, membuat akhirnya ikan sapu-sapu pun yang paling tahan mati. Akhirnya sawah-sawah kita mengalami kerusakan, pencemaran. Jadi betul-betul seperti firman Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Begitu dia berkuasa, yang dilakukan melakukan kerusakan untuk merusak apa? Anak-anak manusia dan merusak juga apa? Pertanian. Anak-anak yang tumbuh ini kalau tidak dijaga dari makanan mereka, perilaku mereka akan melakukan kerusakan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah mengawasi semua menu yang diberikan untuk mereka. Baik yang terlihat, yang terdengar, demikian pula yang mereka makan. Menjaga lingkungan yang baik hingga akhlak mereka tumbuh dalam keadaan sehat.
Tapi yang terjadi justru mereka melakukan kerusakan, merusak anak-anak kita, merusak juga ladang-ladang pertanian yang menjadi sumber kehidupan. Bukan datang dari pihak asing. Pada zaman Belanda, Belanda menjaga betul-betul lingkungan kita padahal bukan milik mereka. Tapi kita yang diserahkan amanat Allah, negeri kita ini tidak kita hargai sama sekali. Pertanyaan terakhir Ustaz, setelah paparan tadi menggambarkan betapa complicatednya persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka pertanyaan terakhir adalah di mana mauqiful mukmin Ustaz dalam sekarang ini? Artinya posisi seorang mukmin itu harus bagaimana, harus bagaimana Ustaz? Ada sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Diriwayatkan, saya ingat hadisnya dulu waktu diuraikan, diajarkan sewaktu kita masih berada pada tingkat 2 di Al-Azhar. Saya masih ingat hadis ini dan guru yang mengajarkan. Dalam riwayat tersebut disebutkan la takunu imma. Jangan kalian jadi orang yang pelin-pelan. Imma diambil dari kata ana ma'ak. Tiap ketemu orang, saya bersama kamu. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan. In ahsanan nas ahsantum. Kalau orang baik, kalian ikut baik. Lagi musim baik, ikut baik. Wa in asa'u asatum. Lagi orang-orang berbuat buruk, kalian juga ikut berbuat buruk. Walakin wattidu anfusakum. Tapi teguhkan diri kalian. In ahsanan nas an tuhsinu. Kalau orang berbuat baik, kalian harusnya berbuat yang lebih baik lagi. Wa in asa'u fala tadlibu. Kalau mereka berbuat buruk, jangan kalian terpancing berbuat kezaliman. Jadi orang yang beriman sebetulnya tidak perlu bingung. Tinggal dia meresapi bagaimana nilai-nilai akhlak orang yang beriman, lalu dia menghiasi dirinya dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah mengalami bahaya. Oleh karena itu perlu kita meresapi Al-Quran. Kalau kita mau mendengarkan saja atau membuka semua seruan Allah untuk orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kita akan temukan ciri-ciri akhlak orang yang beriman sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ternyata akhlak-akhlak yang dikumandangkan Allah itu terdapat sebetulnya intinya benihnya dalam jiwa kita. Semua mengajak pada kebaikan, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dalam suratul Hujurat tadi kita lihat semua nilai akhlak dikaitkan dengan keimanan. Beda dengan etika yang semuanya merupakan pencitraan. Sebagaimana contoh yang sering kita sampaikan, seorang sales waktu kita datang ke tokonya dihidangkan teh, dihidangkan minuman, disambut dengan baik. Begitu kita ketemu di luar selepas pekerjaan, dia tidak akan menegur kita. Kalau kita bilang, sediakan teh buat saya dong. Atau pramugara di atas pesawat, bagaimana dia ramah menghadapi kita, menyediakan minuman. Coba turun dari pesawat di airport, bagaimana sikapnya? Itu namanya etika. Masalahnya negeri kita penuh dengan orang yang beretos. Iya, bukan berakhlak. Jadi Pancasila ini yang begitu indah ya. Hanya sekedar kedok bagi sebahagian orang. Nah, sebagai penutup kita ingatkan diri kita semua, para alim ulama, para ustadz, begitu pula seluruh anak bangsa kita dalam menghadapi kerusakan dan kebobrokan saat ini. Jangan kita ikut melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama yang masih betul-betul sehat, yang masih belum tercemar ternoda, berjuang betul-betul untuk menjaga kesehatan diri mereka, pikiran mereka, akhlak mereka, dan mengajak saudara mereka yang lupa dan lengah untuk kembali kepada Allah. Dan ketahuilah masa-masa kekuasaan DPR, bahkan umur mereka terbatas. Jangan kita langsung frustasi di saat menghadapi ini, kita berjuang. Kita berjuang betul-betul menegakkan kebenaran, keadilan, melakukan perbaikan buat negeri kita ini. Adapun mereka ketua DPR yang mematikan apa? Yang mematikan mikrofon ya, karena tidak ingin sama sekali kebijakan mereka diganggu, tidak lama lagi akan datang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Dan munkar dan nakir juga akan membawa apa? Membawa kitab amalnya ke hadapan Allah. Begitu pula anggota-anggota wakil rakyat yang terlibat dalam mengesahkan undang-undang yang zalim ini. Kalau seandainya mereka tidak terhukum di dunia, akan datang hukuman Allah yang amat mengerikan, menakutkan. Azab di hari kemudian nanti, bencananya
Juga ada kemungkinan bencana dan azab dalam kehidupan dunia akan datang pada mereka. Uang-uang haram yang mereka terima bisa mereka keluarkan untuk mengobati penyakit-penyakit berbahaya menggerogoti tubuh mereka, kecuali kalau mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, kembali kepada kebenaran, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, insya Allah rahmat Allah akan diturunkan pada mereka. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat pertama untuk diri saya, untuk kita semua, orang-orang yang berjuang di Rasil, untuk anak bangsa kita. Mari bersama-sama kita berjuang melakukan perbaikan, bukan melakukan kerusakan. Jangan kita melakukan perbaikan dengan melakukan kerusakan yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ustaz. Ustaz Alfan, terima kasih. Masya Allah, betapa tingginya nilai akhlak dalam Islam ya, beda dengan etika atau etos. Baik, kita akan jumpa lagi pada hari Kamis depan. Saya Muhammad Krishna, kemudian juga Neza, Rizal Haq, kemudian juga Fahri, dan Anis Muali. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.